Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamih wa khadala man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa 'afwihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syibah wa la syibahu wa la misla lahu wa la nidda lahu ولا حد له ولا نسب ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah al-'aliyyil 'azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan mulia ini, bulan Rajab 1444 Hijriah, Allah masih memberi kita nikmat iman dalam Islam, nikmat hidayah dan taufik di siang hari yang penuh dengan barokah ini, yang ditandai kita kembali meninggalkan sejenak aktivitas duniawi kita, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah beri kepada kita semua sampai masa nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam dicurahkan Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya hidayah Allah. Hadirin jamaah Jumat, sebagai salah satu rukun khutbah, khatib berwasiat kepada diri pribadi, umumnya kepada hadirin semua. Mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan terus menggali ilmu, menggali dari para ulama untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita tetap kokoh dan tidak tergerus dengan perubahan zaman. Mudah-mudahan kekuatan lahir batin kita untuk terus senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita akan mampu menyelamatkan kita dari pancaroba kehidupan dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita hampir mengakhiri di ujung akhir bulan Rajab. Tentunya di setiap bulan Rajab kita selalu diingatkan oleh para masyayikh kita, guru-guru kita, para kiai kita, bahwa pada saat Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu. Begitu istimewanya salat, sampai-sampai Allah mewahyukan perintah salat di tempat yang istimewa, di suatu tempat di atas langit ketujuh, di atas Sidratul Muntaha, di suatu tempat yang tidak pernah sekalipun dilakukan kekufuran di dalamnya, kesyirikan di dalamnya, dosa maupun maksiat di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan peliharalah salat wusta, yakni salat asar. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan rasa khusyuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang kewajiban perintah salat 5 waktu ini. Beliau bersabda, khamsu salatin katabahunna Allah ala ibad wa man jaa bihinna lam yudhi'hu
lahul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi 'ahdun in syaa'a adzabahu wa in syaa'a adkhalahu jannah. Nabi berkata, ada 5 salat yang Allah wajibkan atas para hamba. Barang siapa yang melaksanakannya dan tidak melalaikannya salah satu darinya dengan tidak memenuhinya, maka dia mendapatkan janji dari Allah akan dimasukkan ke surga. Dan barang siapa tidak melaksanakannya, maka dia tidak mendapatkan janji dari Allah tersebut. Jika Allah menghendaki, maka ia menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah memasukkan surga ke dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat kedudukannya sangat agung karena ia adalah amal yang paling utama setelah iman. Barang siapa yang menjaga dan memeliharanya, sungguh ia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang terhadap salat ia lalai, maka terhadap selain salat pastilah ia lebih abai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ahli sunnah, para ulama ahli sunnah mengatakan bahwa jika seseorang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya atau melecehkannya, maka ia telah kafir. Sedangkan jika ia meninggalkannya karena malas, maka ia tidak kafir, tetapi dihukumi fasik, yakni pelaku dosa besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita menunda-nunda salat sampai keluar waktunya. Janganlah kita bermalas-malasan melakukan salat. Di dunia ini kita bisa saja menunda jadwal pertemuan, menunda jadwal pekerjaan, namun kematian adalah kepastian yang tidak bisa ditunda atau dibatalkan. Kita selamatkan diri kita sebelum lewat waktunya. Jika umur kita terbatas, hembusan napas kita ada penghabisannya, dan kematian bagaikan pedang yang telah melurus di atas leher kita. Kita tidak tahu kapan ia turun dan menebang batang leher kita. Jika seseorang meninggalkan salat, tidaklah ia malu kepada Allah yang telah menciptakannya dan menganugerahkan sekian banyak rahmat dan nikmat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu, mata kita terbelalak begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan yang berat bagi bangsa Turki dan Suriah. Tidak ada yang pernah tahu sedang istirahat di rumah megahnya, di bangunan tertingginya, Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan dengan didatangkan kematian yang secara mendadak. Maka renungkan apa yang menjadi ibrah pelajaran bagi kita tentang musibah yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Maka selagi umur masih ada di kandung badan, masih ada waktu sholat untuk kita melaksanakan sholat. Kerjakan sholat, jangan sampai ditunda-tunda. Umur tidak akan ada yang tahu kapan datangnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, Rasul amri al-Islam wa amuduhul salat. Kata beliau, induk segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Maka barang siapa yang di antara kita tidak menegakkan salat, sesungguhnya dia telah menghancurkan seni agama yang dalam kehidupannya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan momentum Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kita lari, bersegera kita berhamburan mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selagi umur masih diberikan Allah berulang kali dalam kehidupan kita, maka keutamaan yang paling hak bagi setiap hamba adalah menunaikan haknya kepada Allah, tidak meninggalkan kewajiban ibadah sholat 5 waktu. Jangan dengarkan ajaran-ajaran yang meremehkan sholat 5 waktu. Jangan dengarkan ajaran-ajaran yang mementingkan akhlak tetapi meninggalkan syariat. Karena sesungguhnya akhlak dan syariat saling bahu-membahu, saling mengikat. Tidak ada keutamaan akhlak tapi meninggalkan syariat. Tidak ada keutamaan syariat tapi juga meninggalkan akhlak. Karena ini adalah inti ajaran dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sari'u
keutamaan kewajiban sholat, maka tinggalkan majelis itu, karena majelis itu meninggalkan kewajiban yang telah ditentukan dalam sendi bangunan hukum Islam yang ada pada agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang melanda kita. Ibadah sholat menjadi bangunan utama untuk kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul